Bagian ke-14. Penanam buah. Membiarkan roh melakukan pekerjaannya di dalam kita tidaklah mudah. Karena kenyataan yang sesungguhnya kita tidak ingin ia melakukannya. Mari kita lihat Galatia pasal ke-5 ayat yang ke-15 sampai dengan 26. Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-26. Yang berbunyi demikian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Pertempuran. Apa yang dikatakan Paulus tidak akan terjadi jika kita hidup oleh roh. Ayat tinjauan ayat 16 yang berbunyi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kan Oven ulangin. Apa yang dikatakan Paulus tidak akan terjadi jika kita hidup oleh roh. Tinjauan ayat 16. Daging di sini adalah dimaksud dengan kodrat dosa. Kodrat dosa kita. Hidup kita yang lama, yang dikuasai oleh belenggu dosa. Pertanyaan refleksi yang berikutnya.
Apa hubungannya antara roh yang hidup di dalam kita dan kehidupan kita yang lama yang menempel pada kita? Lihat ayat 17. Kak Noven ulangi pertanyaannya. Apa hubungannya antara roh yang hidup di dalam kita dan kehidupan kita yang lama yang menempel pada kita? Tinjauan ayat 17. Galatia pasal 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya ulangi pertanyaannya. Apa hubungannya antara roh yang hidup di dalam kita dan kehidupan kita yang lama yang menempel pada kita? Oke, selanjutnya akan lanjutkan. Jika Anda merasa hidup sebagai seorang Kristiani seperti pertempuran yang terus terjadi di dalam diri, yakinlah memang itulah kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. Justru kita harus berhati-hati apabila kita merasa tidak ada tantangan atau merasa tidak adanya tantangan. Karena itu berarti daging kita yang menang. Mari kita lihat ayat 18 dan 25. Pertanyaan refleksi. Apa yang dikatakan ayat 18 dan 25 mengenai hidup oleh roh? Apa yang dikatakan ayat 18 dan 25 mengenai arti hidup oleh roh? Galatia pasal 5 ayat 18 berbunyi demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kak Noven ulangin. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Pertanyaan refleksinya akan Kak Noven ulangi kembali. Apa yang dikatakan ayat 18 dan 25 mengenai arti hidup oleh roh? Tinjauan pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 18 dan 25. Dalam ayat 18 ini, Paulus membandingkan dua motivasi untuk menaati Allah, yaitu roh dan berada di bawah hukum Taurat. Roh memotivasi kita dengan mengingatkan kita tentang identitas yang roh berikan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Tinjauan Roma pasal 8. Hidup di bawah hukum Taurat berarti kita didorong oleh identitas yang kita upayakan, sehingga kita dimotivasi oleh kesombongan. Karena kita lebih baik daripada yang lain.
pola pikir jebakan seperti ini cukup berbahaya. Atau ketakutan, karena kita takut Allah mungkin akan menolak kita. Oleh sebab itu, hidup di bawah hukum Taurat tidak pernah dapat menghasilkan buah seperti damai sejahtera atau tidak sombong dan tidak iri hati. Lihat ayat 22 dan 26. Ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Lihat juga ayat 26. "Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Pertumbuhan. Perbuatan daging yang manakah yang tertulis pada ayat 19 sampai dengan 21 yang sedang Anda gumuli atau yang mengalahkan Anda? Kak Noven bacakan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kak Noven ulangin pertanyaan refleksinya. Perbuatan daging yang manakah yang tertera pada ayat 19 sampai dengan 21 yang sedang kita gumuli atau yang mengalahkan kita atau yang membuat kita jatuh berulang kali? Lalu pertanyaan refleksi yang kedua, bagian mana dari buah roh yang tertera pada ayat 20 sampai dengan 23 dari Galatia 5 ini yang Anda lihat sedang bertumbuh dalam hidup Anda? Kak Noven ulangin. Bagian mana dari buah roh yang Anda lihat sedang bertumbuh dalam hidup Anda? Mari kita lihat ayat 2 sampai dengan 23, buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kak Noven akan urutkan. Tetapi buah roh ialah 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, dan 9. Penguasaan diri. Pertanyaan refleksinya Kak Noven ulangin. Bagian mana dari buah roh yang Anda lihat sedang bertumbuh dalam hidup Anda? Lalu kita lanjutkan.
bagian mana yang rasanya paling jauh dari Anda? Bagian mana yang paling jauh dari Anda, dari kesembilan buah roh tadi? Oke, Kak Noven lanjutkan. Ayat ke-24 mengingatkan kita tentang apa yang terjadi pada kehidupan kita yang lama dan penuh dosa. Daging kita sudah disalibkan. Ketika Kristus mati, daging kita mati. Hukuman untuk itu telah diangkat dan kuasanya atas kita dihancurkan. Tapi daya tariknya tetap ada. Sehingga kita harus terus membunuh apa yang telah disalibkan. Dan kita melakukan ini dengan menjaganya selaras dengan roh. Tinjauan ayat 25. Dia menguatkan kita untuk mengatakan tidak kepada daging kita. Dan saat kita melakukan ini, Dia menumbuhkan buahnya di dalam diri kita. Tugas kita adalah membiarkan roh melakukan pekerjaannya. Inspirasi doa. Identifikasi perbuatan daging yang paling Anda gumuli. Dan mintalah roh untuk membantu kita hidup sebagai anak Allah saat kita merasakan tarikan itu atau gravitasi dari dosa tersebut. Identifikasi bagian-bagian buah roh yang paling kita gumulin. Dan berkomitmenlah untuk bekerja sama dengan roh agar memungkinkan kebajikan-kebajikan itu tumbuh di dalam diri kita. Akhirnya, doakan juga gereja di mana kita tertanam ataupun bertumbuh. Kata kamu pada ayat pada pasal Galatia pasal 5 tersebut berbentuk jamak atau lebih dari satu. Kita akan menyalibkan daging dan menumbuhkan buah ini sebagai bagian dari gereja kita. Jadi, doakanlah semuanya ini untuk gereja kita juga. Selain untuk diri sendiri, juga denominasi gereja lain selain gereja kita. Karena kita satu tubuh dalam Kristus. Sekian chapter ke-14. Tuhan Yesus memberkati.